Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya enggak ulang-ulang. Enggak usah, nanti di-cut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Produksi Gas Karbon Dioksida selama proses bioremediasi limbah heavy oil dengan teknik land farming. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutia Fitriani dan rekan saya. Diamanatu Salihah. Baik, kita mulai masuk ke materi aja. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya itu pelepasan senyawa-senyawa organik dan anorganik ke dalam lingkungan terjadi hampir setiap tahun akibat dari aktivitas manusia. Nah, jika ditinjau secara kimia, maka senyawa organik dan anorganik tersebut merupakan limbah. Dalam beberapa kasus, limbah tersebut dibuang dengan sengaja, misalnya ada hasil industri, ataupun dengan kasus lainnya itu suatu kecelakaan, misalnya ada tumpahan minyak. Nah, senyawa-senyawa tersebut adalah toksik dan terakumulasi dalam lingkungan tanah dan perairan. Kontaminasinya pada tanah, permukaan, dan air, bahwa tanah merupakan akibat adanya akumulasi yang terus-menerus dari senyawa toksik tersebut dengan jumlah yang melewati ambang batas. Hal ini dikemukakan oleh Abraham pada tahun 2008. Kegiatan industri peminyakan seperti eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi semakin meningkat, sejalan dengan peningkatan kebutuhan manusia terhadap minyak bumi sebagai sumber energi. Nah, proses eksploitasi ini sendiri akan menghasilkan produk berupa minyak dan gas. Akan tetapi, selain menghasilkan produk yang bermanfaat, juga dihasilkan sisa proses sebagai limbah. Limbah minyak bumi atau produknya juga dapat berasal dari kegiatan industri yang umumnya terbuang ke sungai dan akan mencemari lingkungan akuatik khususnya laut, sedangkan limbah sisanya dapat mencemari lingkungan lain yaitu tanah dan udara. Nah, bila dilihat dari jenisnya, limbah minyak bumi itu ada beberapa macam bergantung pada sumber minyak yang dihasilkan. Salah satunya ada limbah minyak bumi yang berasal dari minyak fraks berat yang terdiri atas hidrokarbon berantai panjang yang sulit untuk didegradasi. Lanjut. Nah, pada penelitian di jurnal yang kami ambil itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang dipakai itu ada peralatan pencuplikan gas, botol film, flow meter, dan spektrofotometer UV vis dengan 1705 joule. Sedangkan untuk bahan atau sampel yang digunakan itu ada HOE yang diperoleh dari ladang minyak duri, terus kompos, tanah liat yang didapat dari duri juga, konsorsium bakteri yang sudah dibuat terlebih dahulu yang berasal dari kotoran sapi dan kuda dari Fakultas Peternakan. Terus ada larutan penyerat TCM. Lanjut. Nah, di jurnal ini prosesnya itu ada 3. Yang pertama itu ada persiapan sampel, yang kedua ada pencuplikan gas, dan yang ketiga itu ada analisis gas CO2. Nah, persiapan sampel sendiri itu meliputi beberapa kegiatan. Misalnya ada pengumpulan bahan baku, penggilingan, dan pengeringan. Nah, bahan baku HOW ini diperoleh dari yang tadi diperoleh dari ladang minyak duri yang berada di Riau, terus tanah liat, kompos, dan konsorium bakteri. Nah, sampel digiling terlebih dahulu, dan tanah liat dikeringkan supaya mudah untuk dihaluskan. Selanjutnya sampel diberikan perlakuan yang berbeda yang terdiri atas sampel HOW, tanah liat, dan kompos dengan nisbah yang berbeda-beda dengan bobot keseluruhan sekitar 10 kg. Nah, selanjutnya komposisi perlakuan sampel seperti yang ada gitu. Setiap perlakuan ada 2 buah wadah yang diperlakukan secara bioaugmentasi dengan penambahan suspensi bakteri sekitar kurang lebih 200 ml
dan satu buah wadah sebagai kontrol yang diperlakukan secara biostimulasi. Nah, proses kedua itu ada pencuplikan gas. Pencuplikan gas itu peralatan pencuplikan yang disiapkan, terus tabung impinger diisi dengan larutan penjeratnya masing-masing sebanyak 10 ml. Laju aliran ditentukan dengan alat yang bernama flowmeter sebanyak 0,2 liter per menit. Nah, pencuplikan gas ini dilakukan selama 1 jam, dan setelah itu larutan penjerap yang telah berisi gas dimasukkan ke dalam botol film, lalu impinger dibilas dengan aqueous. Nah, proses terakhir itu ada analisis gas CO2. Sampel yang berupa larutan penjerap tadi berisi gas dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan indikator PP. Kemudian dititrasi dengan HCl dengan konsentrasi 0,025 N yang telah distandarisasi terlebih dahulu. Larutan penjerap CO2 tadi dipipet sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan indikator PP. Kemudian dititrasi lagi dengan HCl 0,025 N. Nah, larutan penjerap CO2 ini digunakan sebagai belangko. Lanjut. Nah, untuk hasil dan pembahasan ada beberapa, bisa dilanjut dengan Diah Maratusaliha. Untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu pada grafik yang pertama itu terjadi produksi gas CO2 perlakuan biostimulasi A0, di mana pembentukan gas CO2 disebabkan terjadinya proses aerobik di dalam biodegradasi limbah tanah yang tercemar minyak bumi ini. Proses ini terutama dilakukan oleh bakteri aerobik. Perlakuan A0 merupakan HAO tanpa dicampur dengan bahan lainnya, maupun penambahan bakteri. Jadi hanya mengandalkan bakteri endogenus yang berasal dari HAO itu sendiri. Gas CO2 yang dihasilkan pada perlakuan A0 mengalami naik turun, seperti ditunjukkan pada gambar 1. Rata gas CO2 yang dihasilkan pada perlakuan ini yaitu sebesar 160,8 mg per milimeter kubik. Jadi di sini terjadi naik dan turun. Lalu yang kedua, mohon maaf sebelumnya terdapat gangguan. Mari kita lanjut. Lalu rata gas yang dihasilkan pada perlakuan A1 ini lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan A0, yaitu sebesar 151,5 mg per M3. Rata gas yang kecil ini dapat terjadi karena proses degradasi ini terjadi karena pada HAO murni. Lalu pada hasil yang ketiga terjadi perlakuan B0 merupakan campuran HAO dengan kompos. Jadi campuran HAO ini dicampur dengan kompos. Adanya penambahan kompos ini bertujuan untuk meningkatkan populasi mikrob yang ada dalam tanah tersebut. Rata gas yang dihasilkan cukup tinggi, yaitu sebesar 190,7 mg per milimeter. Di grafiknya terdapat pada gambar 3 atau pada gambar ini. Adanya kompos ini bisa menjadi faktor yang sangat mendukung untuk berlangsungnya proses degradasi oleh bakteri. Karena kompos terdapat nutrien yang akan sumber makanan bagi mikroorganisme. Selanjutnya itu ada produksi gas CO2 perlakuan bioaugmentasi B1. Di mana pada perlakuan B1 merupakan campuran HAO dengan kompos yang sudah ditambah dengan konsorsium bakteri. Berdasarkan grafik yang dapat dilihat bahwa rata gas CO2 yang dihasilkan memiliki nilai paling tinggi dibandingkan perlakuan yang lainnya, yaitu sebesar 200,9
244,5 mg per milimeter persegi. Grafiknya disajikan pada gambar 4. Tingginya produksi gas ini dapat disebabkan oleh adanya penambahan kompos. Di dalam kompos selain terdapat nutrien, juga terdapat bakteri yang dapat menambah populasi mikroorganisme di dalam limbah yang didegradasi tersebut. Lalu dapat disimpulkan dari penelitian ini, yaitu dari keseluruhan data yang didapat dapat disimpulkan bahwa HAU dapat didegradasi dengan teknik land farming. Ini dapat berlangsung secara aerobik, dilihat dari adanya gas CO2 yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kami.